warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Politik Indonesia. Adapun pemaparan ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Sebelum saya masuk ke bagian DIA, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan deskripsi mengenai mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Mata kuliah ini didesain untuk membekali lulusan program studi ilmu politik Universitas Bangka Belitung dalam meletakkan dasar-dasar pemahaman mengenai sistem politik yang pernah ada dan sedang berlaku di Indonesia. Materi perkuliahan ini sangat terkait erat dengan dinamika dan kultur politik Indonesia. Kuliah ini selanjutnya akan membahas mengenai struktur kenegaraan, kelembagaan politik, dan atmosfer politik Indonesia. Kuliah ini juga akan diperkaya dengan studi kasus dan pengalaman-pengalaman empirik. Mata kuliah ini secara umum dirancang untuk menjelaskan beberapa problematika tentang sistem sosial pada umumnya dan sistem politik Indonesia pada khususnya. Delivery akan menjelaskan cara saya dalam membawakan materi perkuliahan yang saya ampu ini. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar pada peserta didik dalam mata kuliah ini. Dan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Kemudian, apa yang dapat saya sampaikan terkait aspek delivery pada mata kuliah ini? Sebelum saya menjelaskan apa yang dapat saya deliver atau saya bawakan dalam mata kuliah ini, tentu saja saya akan membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Dari capaian lulusan ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang disebut dengan CPMK. Hal ini mengingat mata kuliah yang disampaikan harus bisa sejalan untuk mendukung kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga di sini harus dipastikan bahwa mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Dapat 2 CPMK pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pertama, mahasiswa mampu memahami baik secara metodologis maupun secara teoritis terkait sistem politik Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis fenomena yang berlangsung dalam bingkai sistem politik Indonesia. Untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, maka saya akan menggunakan 4 buku ajar utama, yaitu pertama, buku dengan judul Sistem Politik Indonesia karya Kacung Marijan. Kedua, buku dengan judul Sistem Sosial Indonesia karya Dr. Nasikun. Ketiga, buku dengan judul Teori Perbandingan Politik karya Ronald H. Silcott. Dan yang keempat, buku dengan judul Budaya Politik karya Gabriel Almond dan Sidney Verba. Selain itu, saya juga memberikan tambahan bacaan kepada mahasiswa dari buku-buku lainnya, beserta jurnal-jurnal terupdate mengenai perkembangan keilmuan dalam rangka menguatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terkait sistem politik Indonesia. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa mengetahui bagaimana perkembangan keilmuan politik kontemporer. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas
pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Sekarang kita akan membahas bagaimana interaction atau bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa di dalam mata kuliah ini, agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa di dalam kelas maupun di luar kelas berbasis kepada prinsip Student Central Learning atau SCL. SCL merupakan sebuah metode yang mengedepankan dan menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini antara lain kuliah interaktif, yaitu dengan cara memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan pemicu dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini antara lain kuliah interaktif, yaitu dengan cara memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan untuk memicu semangat dalam proses pembelajaran. Hal ini saya lakukan untuk melatih mahasiswa berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian membagi kelompok mahasiswa untuk berdiskusi membahas suatu isu, kemudian mempresentasikannya di dalam kelas. Saya juga menggunakan studi kasus yang real dalam konteks sistem politik Indonesia untuk dapat dianalisis oleh mahasiswa. Adapun platform teknologi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini untuk meningkatkan aktivitas interaksi adalah Google Meet dan membuat WA Group khusus untuk mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Hal ini saya lakukan dalam rangka meningkatkan komunikasi interaktif antara saya dengan mahasiswa. Dengan ini, saya memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dengan cara menitik beratkan interaksi pada proses partisipasi aktif mahasiswa, di mana secara teori akan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap mahasiswa. Sekian adalah aspek interaksi yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Kemudian kita berlanjut ke aspek asesmen. Aspek asesmen adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan performa yang mereka berikan dalam perkuliahan. Bagian asesmen ini sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikannya pada mahasiswa mengenai poin-poin apa yang akan dinilai selama kuliah ini berlangsung hingga akhir. Adapun hal ini merupakan poin yang termasuk dalam kontrak pembelajaran yang diupload di LMS Universitas Bangka Belitung. Selain itu, pengukuran asesmen kinerja mahasiswa juga didasarkan dengan CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini dengan bobot tertentu, yaitu pertama, moral dan mental yang meliputi sikap, kehadiran, dan kedisiplinan dengan bobot 10%. Intelektual yang meliputi tugas, kuis, dan keaktifan dengan bobot 20%. Ketiga, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%. Dan yang keempat, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%. Hal ini sudah disampaikan sejak awal kepada mahasiswa, sehingga harapannya mahasiswa dapat mengetahui secara transparan dari mana kriteria-kriteria penilaian mereka. Dan ini membuat mereka mampu mempersiapkan dengan lebih baik
kinerja mereka untuk mengikuti perkuliahan di kelas. Menggunakan aspek DIA dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia, diharapkan proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah Sistem Politik Indonesia, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah Sistem Politik Indonesia, mulai dari delivery, interaction, dan juga assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan platform Zoom Cloud Meetings. Selamat menyaksikan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang mata kuliah yang akan kita jalani selama satu semester ke depan, yaitu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pada mata kuliah ini, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai pemahaman dan perspektif yang digunakan untuk memahami sistem politik, bagaimana problematika sistem politik presidensialisme di Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif teoritis, relasi bisnis dan politik, media massa, dan kebangkitan politisasi agama di Indonesia. Mungkin PPT-nya masih proses ya. Pada mata kuliah ini, kita diharapkan, kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah sebagaimana mahasiswa mempunyai pengetahuan, baik secara metodologis, ataupun teoritis, dan kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang berlangsung dewasa ini dalam bingkai sistem politik Indonesia. Perkuliahan dirancang melalui beberapa sesi pertemuan dan metode yang diterapkan merupakan perpaduan antara ceramah dan diskusi. Adapun buku-buku yang akan kita gunakan pada satu semester ke depan mengenai mata kuliah ini, Sistem Politik Indonesia ini, kita ada beberapa buku utama yang akan kita gunakan, yaitu pertama yaitu Sistem Politik Indonesia karya Profesor Dr. Kacung Marijan, lalu Sistem Sosial Indonesia karya Dr. Nasikun, lalu ada juga buku teori perbandingan politik Ronald Silcott, dan Budaya Politik Gabriel Almond. Pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema dalam pertemuan untuk mata kuliah Sistem Politik Indonesia, yaitu bagaimana kita pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang teori strukturasi. Teori strukturasi ini digagas oleh Anthony Giddens. Jadi nanti kita pada teori strukturasi ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep dialektika struktur dan agensi dalam sistem politik. Jadi konsep ini keluar dari jebakan agensi mempengaruhi struktur, atau disebut dengan pendekatan agensi, atau struktur mempengaruhi agensi yang dinamakan dengan pendekatan strukturalis. Jadi ada dua hal, ada aktor dan ada agensi. Agensi adalah aktor yang memiliki kekuasaan untuk bertindak. Jadi agen itu adalah aktor yang memiliki kekuasaan untuk bertindak. Jadi penguasa itu agen adalah dia merupakan agen karena dia aktor yang memiliki kekuasaan untuk bertindak. Agensi memiliki otonomi sehingga mampu untuk menghadapi struktur, atau dikenal juga dengan istilah dialektika kontrol. Agensi dipahami sebagai aktor dipatasi struktur, namun juga mampu bertindak mentransformasi struktur. Jadi berkaitan dengan struktur ini dibaca sebagai sebuah aturan atau rule
dan sumber daya atau resource. Jadi struktur itu dibaca sebagai sebuah aturan, rule, dan resource. Aturan dalam hal ini berupa signifikansi, pedoman simbolik dan wacana, dan legitimasi. Sumber daya berupa dominasi atau penguasaan terhadap orang atau dominasi otoritatif, dan terhadap benda dinamakan dominasi alokatif. Jadi dapat kita ketahui bahwa pertama, Anthony Giddens mengemukakan teori strukturasi. Bagaimana struktur dan agens dan struktur itu. Lalu, struktur memiliki 3 gugus. Ya, struktur itu memiliki dominasi karakter dualitas, yaitu constraining, membatasi, dan enabling, menjaga. Jadi, struktur itu memiliki 3 gugus: signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Di satu sisi dia agensi. Jadi hubungan antara agen dan struktur. Bagaimana struktur itu selalu mempunyai 2 karakter, yaitu dualitas. Antara dia membatasi dan juga dia menjaga. Pelembagaan struktur. Apa yang memiliki 3 gugus? Apa itu signifikasi? Struktur signifikasi terlembagakan dalam tatanan simbol, wacana, dan tata budaya. Sementara itu dominasi terlembagakan dalam tatanan institusi politik. Struktur dominasi alokatif terlembagakan dalam tatanan institusi ekonomi. Lalu struktur legitimasi terlembagakan dalam tatanan institusi hukum. Jadi next kita lanjut ke agensi struktur. Jadi agensi struktur ini dia bersifat dualitas. Jadi antara agensi dan struktur itu dia bersifat dualitas. 2 hal yang saling berkorelasi atau saling memiliki keterkaitan antara agen sebagai aktor yang memiliki kekuasaan dan struktur yang merupakan, yang kembali kepada yang kita ketahui tadi, struktur itu sama dibaca sebagai sebuah aturan atau sumber daya. Jadi kembali kita kepada agensi struktur, kita harus pahami, karena hari ini kita membahas tentang teori strukturasi, bagaimana seorang ilmuwan sosiologi yang bernama Anthony Giddens ini mengemukakan perihal struktur dan agen. Bagaimana hubungan antara struktur sebagai sebuah aturan atau tata aturan yang berhubungan dengan agens. Agens itu dalam hal ini yaitu aktor yang memiliki kekuasaan. Antara struktur dan agen itu dia memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Yang membutuhkan struktur, namun juga akan membentuk struktur agensi. Untuk pemahaman rekan-rekan semua, ibaratnya kita berikan sebuah contoh. Dalam sebuah tatanan bernegara, negara ini dia punya agens atau aktor yang memiliki kekuasaan, yaitu lembaga eksekutif, yaitu presiden, penyelenggara, pelaksana, lembaga legislatif, yaitu kalau di negara kita di Indonesia dikenal dengan DPR RI di tingkat pusat, DPRD provinsi di tingkat provinsi, dan DPRD kabupaten kota di tingkat kabupaten dan kota. Kalau kita lihat di tatanan organisasi kemahasiswaan misalnya di kampus, yang dinamakan agens itu di kampus apa? Kalau kita membawa teori strukturasi ke dalam lingkup kampus, ada 2 hal
Jadi perlu Bapak sampaikan juga. Mungkin itu salah satu cerita, dan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan pendapatnya terkait dengan teori strukturasi, mari kita diskusikan bersama. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Biar sama-sama kita ini. Lagi hujan. Iya, boleh, silakan. Masih dengar suaranya? Bolehlah bertanya atau memberikan masukan terkait mata kuliah? Ini dari Riko Ardino, Pak. Siap, Riko. Nah, ini tadi Silakan, Riko. terkait materi kan sudah dijelaskan. Nah, mungkin ini izin bertanya sih, Pak, untuk fungsi dari AGL kan ada adaptation. Nah, itu maksudnya adaptation yang seperti apa sih, Pak, yang memang dibutuhkan gitu dalam kasus contoh kali ini. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Riko bertanya tentang adaptasi. Fungsi adaptasi seperti apa ya? Pada fungsi adaptasi ini, dan bagaimana fungsi ini berjalan pada sebuah negara, begitu ya, Riko ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi pada fungsi adaptasi ini, ya kita dilakukan oleh bagaimana berjalannya sebuah fungsi adaptasi. Adaptasi itu kan artinya penyesuaian diri. Jadi ketika individu atau kelompok atau grup, interest group dalam sebuah tatanan masyarakat, dia harus mampu atau bisa mampu, atau ketika tadi seperti yang Bapak sampaikan pada studi kasus tadi, ketika seorang mahasiswa yang dari Medan pergi kuliah merantau ke Bangka Belitung, kuliah di UBB, dia harus menyesuaikan diri sebagai seorang agen. Dia menyesuaikan diri dengan struktur yang ada di lingkungannya, dengan tatanan masyarakat yang ada di lingkungannya. Kalau kita bawakan pada sebuah negara, bagaimana fungsi adaptasi? Misalnya di negara kita kan mengenal adanya struktur lembaga-lembaga negara, dan dan masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran bagaimana berfungsi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Negara dalam fungsi adaptasi artinya negara dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai sebuah negara, artinya dia, apa itu tujuan negara didirikan? Artinya bagaimana negara ini mampu melindungi segenap bangsa, mampu melindungi masyarakatnya. Jadi ketika negara mampu melindungi masyarakatnya, mampu menyejahterakan, mampu menjaga tatanan yang ada dalam sistem sosial yang ada di masyarakat, maupun sistem politik, sistem sosial budaya, dan sistem ekonomi, ketika itu berjalan, berarti negara mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakatnya. Mungkin itu mengenai fungsi adaptasi. Jadi dalam fungsi adaptasi itu artinya bagaimana kita bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam sebuah tatanan atau lingkungan yang ada dalam sebuah masyarakat atau sebuah struktur sosial kemasyarakatan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Jadi ini salah satu dari agil, tadi mungkin kita telah menjelaskannya mengenai fungsi agil ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang lain atau ada yang kurang atau ada yang lain yang mau menanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Kalau memang tidak ada lagi, mungkin mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita
Saya berharap kita rekan-rekan terus memperkaya bacaan-bacaan melalui berbagai referensi buku maupun jurnal maupun dari berbagai. Itulah tadi proses pembelajaran yang telah saya lakukan sesuai dengan pendekatan DIA. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.